Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat dan semangat pagi anak-anakku semuanya. Ketemu lagi pembelajaran dengan Usfinda ya. Ya, kita hari ini akan belajar tentang mata pelajaran IPS. Di minggu-minggu yang lalu, Uswinda sudah menjelaskan secara detail tentang negara-negara di Asia Tenggara. Kali ini kita akan melanjutkan materi IPS selanjutnya, yaitu tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Di sini Uswinda menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu ada 5 makna ya anak-anak. Yang pertama itu adanya menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Selanjutnya sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Lanjut, yang ketiga ada pengakuan dunia luar. Selanjutnya ada bukti bahwa Indonesia itu merupakan bangsa yang mandiri. Yang terakhir adanya landasan untuk bersikap terhadap dunia. Maksud dari kelima makna ini apa Us? Iya, Uspinda akan jelaskan satu persatu ya anak-anak biar jelas. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, makna yang pertama tadi adalah menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu menandai lahirnya negara Indonesia atau menandai kelahiran negara Indonesia. Nah, peristiwanya proklamasi kemerdekaan ini pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, jadi Hari Kemerdekaan Indonesia itu diperingati setiap tanggal 17 Agustus ya anak-anak. Nah, sekarang sudah tanggal 13 Agustus. Berarti 4 hari lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Lanjut. Yang kedua itu maknanya yaitu puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Perjuangan melepaskan diri dari penjajahan itu sudah berlangsung sejak lama ya anak-anak. Jadi Indonesia itu dijajah sangat lama. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928, barulah para pejuang ini bersatu padu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Golongan muda atau para pemuda dan golongan tua yaitu ada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bersatu dan bersepakat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, peristiwa ini adalah puncaknya perjuangan bangsa Indonesia. Makna yang ketiga itu adanya pengakuan dari dunia luar. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah Mesir ya. Nah, ingat-ingat negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kalinya adalah negara Mesir. Kemudian pengakuan kemerdekaan Indonesia diikuti beberapa negara selanjutnya. Ada negara Suriah, ada Irak, Lebanon, Zaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Uspinda lanjutkan makna yang keempat, adanya bukti bahwa Indonesia itu merupakan bangsa yang mandiri. Adalah kemerdekaan Indonesia itu bukan hasil dari pemberian bangsa asing,
Nyo, kamu tak kei kemerdekaan. Bukan seperti itu. Tetapi apa? Memang benar-benar bangsa Indonesia itu merdeka karena jerih payah para pahlawan dan banyak sekali yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Jadi bukan semata-mata pemberian bangsa asing, tetapi memang perjuangan para pahlawan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ini membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Makna yang terakhir itu adanya landasan untuk bersikap terhadap dunia. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Tidak ada lagi bangsa asing yang dapat memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Nah, itu tadi 5 penjelasan makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ya anak-anak. Uspinda lanjutkan materi selanjutnya. Nah, sekarang kita ke contoh makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 lingkup ya anak-anak. Yang pertama di lingkup rumah atau lingkungan rumah, yang kedua di lingkungan sekolah, yang ketiga di lingkungan masyarakat. Nah, sebenarnya contoh-contoh makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali. Tapi di sini Uspinda menjelaskan masing-masing 3 contoh ya. Yuk kita mulai yang pertama di lingkungan rumah. Contohnya rajin membantu orang tua. Misalnya orang tua sedang mencuci piring. Kalian sebagai anak-anak bisa membantu orang tuamu itu tadi mencuci piring. Selain itu bisa juga menyapu halaman dan lain-lain. Yang penting intinya membantu orang tua. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu mengembangkan hidup rukun. Di lingkungan rumahmu kalian itu harus rukun dengan kakak, adik, nenek, kakek, orang tua. Nah, harus menjaga hidup rukun. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu saling menghormati. Apalagi kalian sebagai anak-anak harus hormat kepada orang tua. Uspinda lanjutkan ya anak-anak. Untuk yang kedua yaitu di lingkungan sekolah. Contohnya ada mengisi kemerdekaan dengan giat belajar. Nah, dengan kalian giat belajar otomatis kalian akan pandai ya. Jadi salah satu contohnya mengisinya dengan cara rajin belajar. Yang kedua ada mengikuti upacara bendera. Nah, di sekolahan kita pun sebelum ada pandemi ini setiap hari Senin ada upacara bendera ya anak-anak. Dan alhamdulillah siswa-siswi atau kalian semua mengikuti upacara bendera tersebut dengan baik dan khidmat. Yang terakhir yaitu toleransi terhadap teman. Nah, toleransi di sini apa maksudnya? Kemarin di pembelajaran PKN sudah Uspinda terangkan ya. Masih ingat? Iya, toleransi di sini maksudnya menghargai perbedaan. Entah itu dari suku, entah itu dari agama, jenis kelamin, terus dan yang lainnya. Perbedaan-perbedaan itu tadi kita harus menghormati, menghargai, tidak boleh membeda-bedakan. Yang terakhir yaitu di lingkungan masyarakat. Yang pertama bersatu menjaga kerukunan. Nah, kalian di lingkungan masyarakat dengan tetangga kalian harus hidup rukun. Tidak boleh dengan tetangga sebelah kok sering bertengkar, tidak pernah baik. Itu tidak boleh. Harus saling menjaga kerukunan.
Yang kedua, saling menghormati. Nah, saling menghormati itu tadi ya anak-anak, contohnya dengan orang tua, dengan tetangga kalian harus menghormati. Bisa masuk juga ke contoh misal di tetangga kalian ada apa itu namanya agama, terus ada perbedaan profesi juga, itu harus saling menghormati. Yang terakhir adanya kerjasama. Nah, kerjasama di sini sangat penting sekali ya anak-anak, karena di desa itu sering sekali adanya istilah gotong royong. Nah, jadi harus ikut langsung atau terjun di dalam gotong royong tersebut, karena kalau di masyarakat kita tidak mau bekerja sama, pasti akan dikucilkan oleh warga atau tidak disenangi oleh warga sekitarnya. Nah, materi IPS kali ini cukup sekian ya anak-anak. Nah, ingat, hari ini pembelajaran IPS tidak ada tugas ya. Nah, cukup Uswinda menerangkan pembelajaran materi. Kalian nanti melihatnya dan memahami. Misal kalian masih bingung, belum paham materinya, bisa tanya ke Uswinda. Diingat lagi ya, untuk IPS hari ini tidak ada tugas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.